Tongkonan sering kita kenal sebagai rumah adat dari Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Tanah Toraja. Akan tetapi bagi manusia Toraja sendiri, Tongkonan lebih dari sekadar rumah. Ia bukan sekadar tempat untuk tinggal. Tongkonan adalah pusat kehidupan. Seluruh rangkaian upacara adat dalam tradisi suku Toraja terpusat di Tongkonan. Tongkonan adalah sentral segala ritus. Tongkonan adalah identitas. Ya, jika seorang biasanya menanyakan identitas berdasarkan marga, orang Toraja justru akan menanyakan identitas ketorajaan seseorang berdasarkan tongkonan dari mana ia berasal. Demikianlah kiranya gambaran yang bisa mendeskripsikan bagaimana tongkonan memiliki makna yang begitu dalam bagi orang Toraja. Namun arti penting tongkonan tidak akan sempurna bila belum diselenggarakan baginya suatu upacara yang disebut mangrara. Mangrara atau mangrara Banua adalah proses pendedikasian bangunan rumah tongkonan untuk mencapai nilai tertingginya. Tongkonan tidak akan sah dan diakui peran, esensi, dan kegagahannya tanpa upacara mangrara. Inilah salah satu kebudayaan yang diwariskan dari kepercayaan Aluk Todolo, sistem keagamaan asli dari leluhur etnis Toraja. Video ini merupakan upaya untuk menganalisa upacara mangrara Banua dalam kajian kebudayaan. Pembahasan kita akan dibagi dalam dua segmen, yaitu tentang dimensi keagamaan Aluk Todolo dan analisa ritus upacara mangrara Banua. Bagian pertama, dimensi keagamaan Aluk Todolo. Sebelum menganalisa upacara mangrara Banua secara spesifik, kita pertama-tama akan mengeksplorasi poin-poin substantif kepercayaan Aluk Todolo sebagai keyakinan tradisional yang berbasis kebudayaan. Seorang ahli fenomenologi agama, yaitu Ninian Smart, mengemukakan 7 dimensi keagamaan yang kiranya bisa menjadi tolak ukur dalam paham ketuhanan. Ketujuh dimensi yang terdapat dalam Aluk Todolo itu antara lain. Yang pertama, dimensi doktrin. Doktrin tentang keilahian dalam Aluk Todolo menyatakan bahwa ada 3 figur ilahi yang bertingkat. Ketiganya harus dihormati kendati tarafnya berbeda. Figur yang dihormati itu adalah roh leluhur, deata atau dewa-dewi, dan puang matua. Kedua, dimensi ritus atau ritual. Terdapat 2 kategori ritus yang dapat dibedakan. Keduanya saling bertolak belakang intensinya. Kedua ritus itu adalah Aluk Rampe Matalo, yaitu ritus syukur, dan Aluk Rampe Matampu, yaitu ritus kedukaan atau ritus yang berhubungan dengan roh-roh leluhur. Mangrara Banua yang akan kita bahas merupakan salah satu contoh ritus Aluk Rampe Matalo atau Rambutukan. Ketiga, dimensi mitos atau kisah naratif. Salah satu mitos yang paling termasyhur dari Aluk Todolo adalah narasi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dahulu kala dikisahkan bahwa manusia masih bisa bertemu pandang secara langsung dengan puang matua yang ilahi di langit melalui eran di langit, yaitu tangga menuju ke langit. Sayangnya, tangga itu runtuh setelah puang matua murka karena dosa londong di Dora. Keempat, dimensi pengalaman. Dimensi pengalaman Aluk Todolo agaknya berbasis komunal. Semua ritus dijalankan dalam komunitas kemasyarakatan, tidak pernah secara perseorangan saja. Pengalaman kebersamaan inilah yang kiranya membentuk karakter suku Toraja. Berbagai pengalaman hidup mesti direfleksikan dalam bingkai persaudaraan dan solidaritas. Kelima, dimensi sosial atau institusi. Institusi keagamaan Aluk Todolo terpusat pada hubungan darah yang disatukan dalam tongkonan. Solidaritas kekeluargaan harus selalu diutamakan. Hubungan kekeluargaan dalam tongkonan menjadi tolak ukur utama dalam menentukan identitas, status sosial, serta tingkatan ritus yang berlaku. Bila hendak mengadakan suatu upacara, seluruh perwakilan harus diikutkan. Keenam, dimensi etika. Norma dan etika biasanya dirumuskan dalam bentuk pamali. Misalnya, saat padi di sawah mulai berisi dan menguning, pamali untuk membuka liang kubur selain untuk menguburkan orang mati, karena masa syukur menjelang panen dianggap perlu dikhususkan.
Etika solidaritas juga sangat kuat ditekankan dalam setiap ritus upacara. Bila ada handai taulan yang mengadakan suatu ritus, semua rumpun keluarga memiliki kewajiban untuk turut serta atau setidaknya hadir dalam upacara tersebut. Dimensi ketujuh, dimensi material. Aluk Todolo kaya akan simbol-simbol material. Setiap ritus yang dilaksanakan selalu mencakup simbol, mulai dari hewan kurban, bangunan, ukiran, hingga pernak-pernik. Beberapa contohnya seperti tongkonan yaitu rumah adat, bate yaitu pilar tinggi yang didirikan saat upacara Mengarara Banua, dan lakian yaitu bangunan khusus yang didirikan pada upacara pemakaman atau rombesolok, tempat meletakkan jenazah dan menjadi sentral upacara tersebut. Bagian kedua, ritus Mengarara Banua. Sekarang kita melangkah ke bagian yang lebih spesifik tentang Mengarara Banua. Analisis kita akan didasarkan pada paham tahap-tahap ritus pemulihan menurut antropolog Arnold van Gennep dan Victor Turner. Kedua tokoh ini membagi ritus-ritus kebudayaan dalam 3 tahap, yaitu praliminal, liminal, dan postliminal. Upacara Mengarara Banua sendiri dilaksanakan berhari-hari dalam rangkaian ritus yang beragam. Kita bisa mengkategorikan berbagai ritus itu ke dalam 3 tahap tadi seperti berikut. Yang pertama, tahap praliminal. Praliminal adalah tahap menyadari kesalahan, yaitu menyadari situasi disharmoni atau kedosaan. Dalam rangkaian Mengarara Banua, tahap praliminal dapat disandangkan pada ritus yang dijalankan di hari pertama dan kedua Mengarara, yaitu Mantakda dan Mak Terampak. Ini merupakan ritus pembersihan yang dilakukan dengan mengumandangkan berbagai bebunyian seperti lesung dan tabuhan gendang sebagai undangan berbagai kepada setiap makhluk semesta. Didirikan pula sebuah pilar besar yang disebut bate sebagai simbol pohon keluarga dan tangga menuju ke surga. Di hari kedua, mulailah disembelih seekor hewan kurban sebagai darah tanda pemurnian. Kedua, tahap liminal. Liminal adalah tahap puncak di mana orang dibawa kembali kepada kenangan harmoni. Bisa dibilang, di tahap ini orang dibawa pada kesatuan erat dengan Sang Ilahi. Dalam prosesi Mengarara Banua, tahap liminal ini terjadi pada ritus Mas Sombatedong. Di prosesi yang dilaksanakan pada malam hari ini, seekor kerbau didoakan sebagai sarana penghubung menuju Sang Ilahi. Doa Pas Sombatedong yang berupa syair panjang dilantunkan semalaman oleh seorang tomina atau pemimpin spiritual. Di sana terciptalah suasana yang begitu khusyuk. Ketiga, tahap postliminal. Postliminal adalah tahap kegembiraan komunal. Di tingkat ini orang sudah melalui esensi harmoni lalu merayakannya. Dalam rangkaian Mengarara Banua, perayaan kebersamaan ini diadakan di prosesi Mak Pumpun Lolo atau Mak Bubun. Saat itu diadakanlah arak-arakan atau pawai besar-besaran untuk mengusung lettoan, yaitu usungan hewan kurban berupa babi. Seluruh rumpun keluarga berpartisipasi mengirimkan lettoannya dalam prosesi ini sebagai persembahan kegembiraan. Demikianlah eksplorasi yang bisa kita amati dari keyakinan Aluk Todolo, khususnya dalam upacara Mengarara Banua. Di sana orang tidak sekedar hura-hura, melainkan merayakan indahnya kebersamaan dan kesatuan bersama Sang Ilahi.